semuanya. Kembali lagi bersama kita di Obsesi. Obrolan Seru santai dan berisi. Kembali lagi dengan saya Ivandi. Revo. Di acara ini yang begitu spesial. Kayak tayangan kemarin ya. Seru, banyak banget yang nonton loh. Bener. Seru banget Karena ya. kebetulan tayangan kemarin itu juga relate dengan kehidupan akhir-akhir ini. Betul. Dan dimana hal-hal seperti itu pasti terjadi lah. Bener banget. Ketemu di kehidupan kita. Nah, Kak Rivo, hari ini juga kita bicara juga tentang ya akhir-akhir ini relate nih. Betul. Sama yang 2 tahun terakhir ini orang mungkin pandemi ya. Oh iya, benar. Banyak orang di rumah nggak bisa Di rumah, beraktivitas gitu. Benar. Akhirnya ada yang nggak bisa tidur malam. Oh iya, benar. Nggak bisa tidur, dia harus tidur gimana caranya? Ya mungkin menggunakan Obat tidur obat awalnya tidur, lah ya. awalnya obat Akhirnya tidur. kecanduan lah ya. Benar. Ya. Dan bukan hanya nggak bisa tidur aja, bahkan orang-orang yang mungkin Harus bekerja juga bekerja gitu. keras atau mungkin Nggak tidur, habis itu harus- butuh tenaga, Iya. juga Tambah juga menggunakan obat bangun tadi kan obat tidur, nah, berarti kan obat melek. Oh, iya, obat Oke. melek. Nah, ini ada hubungannya narasumber kita kali ini. Iya, benar. Dan relate kebetulan banget. kita juga terima kasih ya buat penonton kita obsesional ya. Obsesional yang di udah rumah. kasih masukan untuk kita selalu kasih konten yang fresh, Iya, benar. ya, yang segar ya. Oke, nggak tanpa berlama-lama kita mau Ya. kenalin nih pasangan suami istri yang luar biasa. Iya, pasangan muda ya. Iya, pasangan muda walaupun muda. Silakan, Pak. Ada Pak Andi dan Bu Vivi. Mana kita kenalin dulu kali. Kita kenalin. Iya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat atau tahu ya. Tahu Siapa pastinya. nih Kak Rivo nih? Ya, aku sih taunya dia gembala di salah satu cabang kita. Gembala Betul. kita di Sunter Cemara. Iya, betul. Teman-teman. Silakan, Andi. Iya, gimana Pak Andi? Boleh bercerita sedikit tentang Eh, awal Pelayanan ya. pelayanan Iya. mungkin ya? Iya, Ya, baik sebelumnya terima kasih untuk Rivo juga Ivandi. Iya. Kita boleh diundang di tempat ini Betul. untuk membagikan kesaksian berkat yang Tuhan sudah berikan ya. betul. Nah, sebelum saya pelayanan di Sunter Cemara sebagai artinya penggembalaan bersama dengan istri, ya itu pelayanan kami adalah di pembinaan artinya untuk pecandu, ya Oh. rehabilitasi pecandu narkoba. Nah, itu guys maksudnya ya. Nah. Ini banyak yang nggak tahu nih, Pak Andi dan Bu Vivi ini mungkin orang tahu hanya sebagai gembala Iya, ya. benar. Aku juga nggak tahu sebelumnya. Oh, iya, ini seru nih. Mungkin kita hari ini bakal Pantengin terus kita ya. pantengin Oke. terus karena kita akan tanya-tanya ya. Banyak, masih. Tuh, lanjut lagi, Pak. Iya, kurang lebih di awal tahun, di akhir 98 itu, belakangan waktu kami Habis masih kerusuhan bertugas tuh ya? iya, kerusuhan ya, betul. Waktu masih bertugas di sekolah musik untuk pujian penyembahan, itu banyak yang mendaftar hamba-hamba Tuhan itu mereka sudah pecandu, gitu, Wow. ya. Mantan maksudnya, Pak ya. Masih pakai, Oke. Wow, gitu. Wow. Sekolah musik penyembahan tadi Iya. masih pakai. Nah, makanya Wah, kita coba pakai. cari tahu pasti Oh, alasannya. Jadi kita terima juga waktu Pasti ada itu. alasannya, Oke, Pak. oke. Iya, karena mereka mungkin mau melayani. Ada juga yang berpikir nanti orang tua tuh, saya masukin anaknya di sini nanti dia pulih narkobanya. Berharap sembuh." gitu Iya, ya, pasti berharap. sembuh gitu ya. Betul. Dan Oke. banyak juga keluarga-keluarga hamba Tuhan ya. Anak-anak pendeta ya, ada oke, juga di oke. situ. Wow, nggak menjamin ya. Nah dari situlah saya berangkat kok ini kok banyak yang pecandu gitu ya. Oh. Dan akhirnya ada satu mungkin kisah-kisahnya juga nanti ada. Mm-mm. Nanti bisa diceritain. Tapi itulah latar belakang yang ya di tahun 98 itu mulai banyak pada waktu itu ya. Oke. Dari situlah saya mulai menemukan banyak hamba-hamba Tuhan. Terus Tuhan cuman bilang gini, ini kalau mereka begini, mereka kan harus pulih. Tapi Iya. mereka juga dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya gitu. Waduh. Nah kan saya juga buta, nggak tahu apa-apa. Tapi Ya. Bapak punya hati untuk itu ya. Nah, Wah, iya benar. yang punya hati sebenarnya Tuhan Yesus. Oke. Tapi dikasih sama kita. Iya. Luar biasa. Mereka harus kamu sembuhkan. Wah. Ya. Oke. Pernah saya satu malam itu saya mimpi gini. Ada satu ruangan terbuka, ya seperti pintu gitu, dan saya lihat situ orang-orang pada kayak mayat-mayat begitu. Oke. Ya. Dan Tuhan bilang sembuhkan mereka, hidupkan mereka. Nah, dari awal itu yang
daftar juga banyak tuh. Waduh. Ya, jadi para pecandu seperti itu untuk Akhirnya mereka- maksudnya akhirnya Bapak membuka panti ya Pak ya? Maksudnya ini. Iya, pada akhir ya. Dari sekolah Bukan. musik itu pindah atau dari sekolah musik masih tetap melayani orang-orang yang kecanduan atau gimana nih? Iya, kita ditugaskan, memang resmi dari gereja ya. Oh, oke. jadi Pada waktu pindah itu. tempat untuk ke Iya. oke. Dari gembala sidang waktu itu kan memang mencanangkan untuk menjangkau anak-anak muda yang terkena narkoba pada waktu itu. Waduh, berarti di masa-masa itu anak muda Iya, pada tahun-tahun itu sih Fandi kan masih kecil Iya. ya atau belum ada kali ya. belum ada. Itu memang berat Fandi itu kayaknya anak-anak semua tuh di sekuler dimanapun itu kan di kalangan gereja tuh udah pada make, apalagi di sekulernya. Pokoknya parah deh, kayaknya Pak ya tahun-tahun segitu ya Pak ya. Iya. Berarti peraturan-peraturan di tahun itu belum seketat sekarang. Nah mungkin ada seperti itu juga kali ya Pak ya. Peraturan sih sama aja. Peraturan saya rasa. Cuman mereka jago menyimpannya. Ya apa ya, mungkin boomingnya lah ya meledaknya gitu. Itu kan boomingnya. seperti gunung es ya kan. Jadi nggak kelihatan, tapi sebenarnya mereka tuh banyak gitu. Nah itu, ya kan tambah seru kan teman-teman. Penasaran nih jadinya nih. Jadi penasaran cerita-ceritanya seperti apa. Tapi kalau tadi misalnya Pak Andi ada bahas mungkin mereka pelayan-pelayan Tuhan atau mereka bahkan anak pendeta, aku percaya pasti ada alasan kenapa mereka menggunakan itu. Nah, Betul. mungkin alasan-alasan ini yang mungkin relate sama teman-teman hari ini yang bikin harusnya mereka nggak jatuh ke dalam situ. Mungkin hari ini Pak Andi dan Bu Vivi boleh cerita sih, mungkin cerita-ceritanya seperti Iya, apa. ada beberapa yang maksudnya pengalaman ya maksudnya ya. Menangani anak-anak ini seperti apa gitu maksudnya gitu Fandi ya. Iya, betul, betul. Ya, ada yang beberapa kalau misalnya salah satu anak pendeta, biasanya itu ada satu juga ya. Karena lingkungan pergaulan. Iya. Lingkungan. Dia pergaulannya agak lumayan jet set lah kira-kira. Ya, nah jadi seperti nggak mau kalah gitu loh. Oh ini memang harus keren, kalau nggak make nggak keren. Wah, Gitu. benar. Tuh, ada juga Terbawa yang teman. karena dari keluarga, dari rumah tangga, dia merasa tertekan dan dia merasa lihat orang tuanya kok hidupnya nggak rukun dan mereka ditelantarkan. Justru Nah, dari ini- rumah ya Pak iya. ya. Jadi dia seperti Waduh. ini loh, aku bales gitu loh. Waduh. Aku balas, kalau perlu aku sampai mati gitu. Waduh. Kan gitu. Nah ada yang tadi karena coba-coba tadi, yang coba-coba juga ada karena ikut-ikutan gitu. Wah nggak keren nih gitu. Kalau aku nggak Pergaulan ya, itu. Nah pergaulan kalau nggak Ya, tadi. kalau nggak make nggak selevel gitu. Nah, itu. Oke, kalau tadi misalnya Pak Andi kan dapat mimpi, baru semakin yakin untuk mengurus orang seperti itu. Kalau Bu Vivi sendiri emang pengen ikut aja atau memang Iya, mau ikut suami ikut atau suami gimana? atau memang Bu Vivi-nya juga. Atau Kalau saya saat itu sebetulnya lebih waktu itu pas lagi Pak Andi mimpi yang waktu itu dia cerita sama saya sih mimpinya seperti di lorong rumah sakit. Terus di situ banyak orang-orang yang sepertinya bukan seperti ya? mayat, itu udah sekarat gitu loh. Kalau saya justru dapat mimpinya beda. Saya tuh dapat mimpinya bahwa saya tuh punya satu panti asuhan. Hah? Gitu. Jadi memang waktu itu mimpi yang berdekatan gitu. Jadi saya tuh punya sepertinya saya tuh sedang berada dengan anak panti asuhan gitu. Mereka yang nggak punya rumah, mereka yang tidak punya, mereka yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ya pokoknya jadi intinya tuh seperti itu. Dan Tuhan kirimkan sama kami gitu loh. Jadi ya sebenarnya pada saatnya ujung-ujungnya relate juga gitu karena Iya, pada saat betul. di rehab itu kita tuh melihat bahwa kenapa mereka bisa sampai jadi pecandu karena itu tadi yang Pak Andi bilang latar belakang keluarga mereka Oke. tidak pernah merasakan jadi papa mamanya sibuk atau ada yang papahnya selingkuh mamanya selingkuh juga ada yang papahnya selingkuh mamanya cuma nangis terus di rumah ada juga waktu itu kan tahun 98 itu kan Krismon. Ya. Krismon itu ada yang anaknya tuh udah lagi sekolah di Amerika karena papahnya nggak punya biaya lagi untuk meneruskan sekolahnya. Akhirnya anaknya ditarik pulang. Nah saat ditarik pulang anaknya kecewa. kecewa. Anaknya stres, kecewa, akhirnya pakai narkoba. Pakai narkoba. Iya, terus Nggak ada juga terima yang keadaan. jadi semua keadaannya itu ya karena awalnya berawal dari keluarga dan memang nanti akhir-akhir nanti kita akan ceritakan kita melihat memang betul ternyata setelah kita kenal dengan keluarga itu, kenal dengan orang tuanya itu kita baru tahu oh iya betul kenapa anaknya bisa seperti itu karena kita melihat orang tuanya seperti relate itu banget. gitu. Mantap ya. Ini kan masih kulit luar ya guys. Iya. Benar ya. Aku mau tanya nih. Pasti kan ini kan kita lagi bicara permukaan nih. Berarti Pak Andi
dan Bu Vivi bahasanya gini, Pak Andi dan Bu Vivi sepakat untuk melayani lah ya. Karena saya tahu nggak gampang melayani orang-orang mereka ini. Karena ada kebohongan di sana dan mereka tuh pemain banget. Nggak bisa gitu. Aku selalu pernah pengalaman punya teman gitu. Iya. Nah, itu. Maksud aku mau tanya, ada pengalaman apa yang sama Pak Andi dan Bu Vivi yang membekas sampai saat ini yang bisa kita maksudnya sharingkan ke teman-teman yang nonton tayangan ini gitu biar kita bisa sama-sama mendapat berkat ya. Pengalamannya banyak ya. Ya, baik. Saya tadi itu kemarin saya berpikir gini, oh iya, besok mau di acara diundang di Obsesi ya. Dulu saya pernah pelayanan di narkoba di asramanya. Saya pikir serem banget dulu ya. Kalau sekarang saya pikir aja sekarang hidup sama Kok hebat bisa jalanin Iya. ya? Wah, dia aja begitu. Gimana kita? Makanya. tinggal sama istilahnya anak-anak semuanya yang penipu ulung. Iya, Dan betul. mereka juga berpenyakitan, ada yang kriminal juga. Tapi kita tinggal sama-sama gitu. Tinggal sama-sama Iya. seperti keluarga. Kan saya dipanggilnya papi atau mami gitu. Oh ya. gitu. Iya. Jadi sebagai orang tua, mewakili Iya. orang tua gitu. Betul. Saya berpikir Kalau seperti kalau itu. boleh dibilang total berapa orang ya Pak kira-kira Pak? Berapa ya kemarin? Awalnya kita buka, jadi kita perintisan waktu itu kita buka tempat baru. Jadi pada saat kita masuk waktu itu kita gabung sama rehab yang sudah ada. Betul. Setelah itu kita buka perintisan baru. Waktu itu dari Gembala Sidang minta kita buka perintisan baru di daerah Cilegon. Oke. Nah itu kita buka tempat itu, kita renovasi dengan tempat yang senyaman mungkin. Ada gazebo-nya. Pokoknya kita bikin benar-benar Oh, mereka nyaman bikin banget nyaman. gitu ya. Rohani banget Nah lah itu, ya. nah itu tuh kita masuk situ itu. Kita nggak tahu, ternyata di sekitar situ banyak premannya juga, yang ternyata benar-benar yang wah luar biasa gitu. Nah awalnya itu dari mulai satu anak tuh kita nggak ada staff waktu itu, cuma kita berdua. Dari satu anak tuh kita jemput bola, kita jemput sampai ada yang ke Bogor, ada yang kemana. Nah terus dari sangat situ menarik ya. lama-lama akhirnya masuk sampai terakhir mungkin 40-an ya. Wah. Tapi perempuannya nggak terlalu banyak ya, perempuannya kira-kira mungkin 6-7 orang. Oke. Sisanya laki-laki. Oke, baik Pak. Lanjut lagi Pak. Yang tadi saya Yang mana itu? apa pengalaman yang pernah ini? Maksudnya? Iya, itu dia. Jadi salah satunya tadi tempat itu yang terakhir itu kita kan pindah-pindah sebenarnya. Pertama kita yang di daerah Pamulang ya, yang Cilegon yang tadi. pertama di Pamulang Hmm. itu juga gabung juga sama salah satu Pak Erwin Pohe ya, almarhum ya waktu itu. Terus dari situ tuh kita dipecah. Oh ini khusus untuk apa artinya mulai yang dari gereja. Nah kita yang dari gereja nih kita ambil. Terus kita terakhir bangun di Cilegon. Luas tanah tuh mungkin 1.500 lah. Itu rumah bekas kantor kalau nggak salah ya. Ada mesnya, nah itu kita perbaiki. Kita renovasi di situ. Ya udah kita bikin pagar seadanya. Sebenarnya standar untuk panti rehab narkoba itu kan standarnya mesti tinggi ya. Iya, Iya. betul. Kan nggak standar keamanannya. Peraturan Ah, dari bener. pemerintahnya juga Jadi ya. kita nih mulai dari nol aja Oh. sampai Tapi di tempat mentor-mentor. kita sana pagar cuma segini. Iya. Jadi Tuh. mereka bisa longok-longok ke depan. Bisa kabur Bisa, harusnya. Bisa. jajan cilok. Iya. Bisa jajan dong. Bukan Ih, cilok, rokok gila. juga bisa. Oh, mereka tuh kalau Mereka nggak main cilok bro. nggak, kemarin saya cerita pernah. Mereka mau beli rokok aja tuh bisa satu batang 50.000 mau. Kalau masih baru masuk ya. Oh Kan iya. dia dapat uang nih dari orang tuanya. Iya. Nah, Kiriman biasanya dia suruh orang, tolong dong saya minta rokok satu batang aja. Itu kalau baru masuk. Kadang-kadang mereka nggak pegang uang juga, sampo, sabun mereka tukar dengan rokok. Iya, Bang. Ya Sabun-sabun, ampun. sampo yang mahal-mahal ya, pokoknya sampo yang ukurannya besar, sabun. Ya ampun. Mereka tukar dengan rokok gitu. Awalnya loh. Iya awal-awalnya. Karena Lama-lama mereka udah nggak. oh iya benar karena awalnya masih benar-benar ketergantungan ya. Apalagi yang sudah terikat itu lakukan apapun yang penting dia dapat barang yang dia mau. Betul, iya, iya. Nah, Aduh. Yang kalau setahu saya ya Pak Andi ya, di tahun-tahun itu tuh banyak rehab juga ya. Banyak. Banyak juga. Karena banyaknya orang yang kecanduan, banyak juga rehab ya Pak ya. Betul. Nah, satu yang Nah, yang saya mau tanyakan ini, mohon maaf Pak Andi ini adalah rehab yang itu nggak sih, yang komersil nggak sih? Berbayar sebenarnya? gitu. Iya. Oh iya benar mau juga ya. Itu gimana tuh Pak? Iya, jadi dulu itu memang kita tuh bukan pasang tarif ya, kita hanya artinya untuk orang tua tuh memberi sebenarnya kan ada kayak uang makan, uang Iya, asrama. iya Iya, betul. Itu kita nggak ada patokan. Wow. Nggak ada Ada patokan. sebetulnya. Ada sebetulnya. Jadi
kalau dulu kan rehab-rehab yang ada itu zaman dulu ya 3,5 juta 1 bulan. Oke. Ya kan, tapi tempat kami itu waktu itu karena gereja juga waktu itu subsidi Oke. jadi 2,5 juta 1 bulan. Tapi kebanyakan ya Nggak juga 2,5 juta nggak juga. ada. Kadang-kadang banyak yang nggak bayar juga gitu. Tapi ya gereja ya nggak apa-apa, kita support Iya. semua karena memang tujuannya Gembala Sidang dulu kan itu pemulihan anak-anak muda Puji gitu loh. Tuhan. Jadi benar-benar mereka tuh datang tuh mereka kurus-kurus kecil-kecil semuanya karena mereka pakai narkoba nggak kepengen makan kan ya. Begitu di tempat kita 1 bulan terus kita kasih proteinnya banyak ya. Udah 1 bulan badannya udah besar-besar gitu loh. Nah makanya waktu pertama datang sih kita nggak takut, mereka sakau-sakau juga badannya kecil-kecil gitu. Nggak mungkin bisa ngelawan kita. Dulu juga saya besar, saya juga dulu. Wah mungkin berat badan saya juga, dulu gede banget. Jadi Malah ini kecil lah kebalik buat ya. mereka gitu. Sekarang malah kecil ya. Nah tapi setelah 1 bulan mereka di sana, ya jiper juga 40 kepala baru gede-gede begitu ya. Wah serem pas jadi, juga sih. ternyata, gede nih anak iya, gitu ternyata ya. bisa gede juga gitu. Sampai waktu itu ada seorang bapak yang bawa masuk anaknya sampai dia keluarin uangnya sejutaan lah, kurang lebih nggak nyampe 1.900.000 sekian itu uang receh, sampai yang 2.000, 5.000. Waktu itu 1.000 perak. Iya masih ada karena dia punya usaha biliar ya, jadi ya itulah uangnya dan dia masukin anaknya di situ. Oh ya ampun. Ada juga yang dibungkus kresek uangnya gitu. Jadi emang benar-benar kita menerima anak-anak tuh tanpa syarat. Gitu. Dan kalau saya dengar di rehab-rehab yang lain pada waktu itu pasang tarifnya tinggi-tinggi. Pasti, saya juga tahu kayaknya Pak, karena memang apa adanya kali ya. Nah, terus Kebutuhannya. mereka pakai program detox. Jadi mereka masuk 3,5 juta untuk uang asrama, tapi mereka harus detox tuh 4 juta untuk 5 hari. Nah 4 juta 5 hari. Setelah 5 hari itu mereka masih kecanduan, masih sakau nih. Ditambah lagi 5 hari lagi 4 juta lagi. Kalau di tempat kami kita berdua nih buta sama kayak gitu-gitu. Iya, ngerti. Jadi kita cuma benar-benar mereka datang, kita cuma modalnya apa? Minyak kayu putih 1 botol. Minyak kayu putih 1 botol sama gitar. Wah, kayak saat ini dong minyak kayu putih dipakai banget. Aduh jadi Kalau sekarang boleh nyebut merek dong. merinding terus. Nah, itu cuma modal gitar sama minyak kayu putih. Jadi Pak Andi main gitar itu 24 jam biasanya. Mereka menggigil, mereka yang kayaknya kesakitan, mereka Oke, maksudnya ini treatmentnya yang dipakai ya? Iya. Nah, aku mau tanya nih, kan Seru nih. kan dari ngomongin gitar nih, tadi kan kalau ngomongin tempat lain mungkin ada acaranya kan. Nah, kalau kita mungkin spesial tadi kita bilang di topang gereja dan kita memang tempat rehabilitas yang dari gereja. Nah, gitar itu dipakai untuk apa nih? Nah gini, ceritanya gini. Jadi pengalaman kan saya bilang saya tadi tuh nol, nggak ngerti saya buta. Dari musik loh, dari tempat musik Dari kayaknya. tadi sekolah pujian penyembahan. Iya. Oh iya. Gitu. Jadi Tuhan ada training dulu di situ. Kita Ya. tiap hari bangun jam 4:30 tuh di Proskonio tuh. Nah itu kita mulai doa pujian penyembahan, tapi itu kan enteng karena semua hamba Tuhan. Iya, Sekarang bener. itu mau diterapin sama pecandu yang bangun jam 12 siang. Yang jam 1 kalau dibangunin ngamuk, diajakin berantem kita. Oh iya bener. Diajakin berantem. Masih tuh. muda lagi Iya, ya kan. kalau baru tenaga. masuk Astaga. ngamuk dia Nah, dengan pola itu tuh Tuhan bilang, kamu bikin ini aja simpel. Kamu punya belas kasihan dari aku, suruh mereka bangun pagi nyembah Tuhan. Jadi teler-teler Waduh. gitu. Wah, iya. Waduh. Ada yang mentornya berantem dulu. Ya, ada juga nih yang ya kadang-kadang karena lost control bisa juga gitu. Iya. Emosi Namanya juga lagi. manusia kan. Iya, itu ada Tapi nggak juga. pernah ada kontak fisik kan, Pak? Terjadi. Ada juga Terjadi, ya. Karena memang susah juga Iya, menghandle-nya tapi ya. nggak separah itulah. Ya karena kan gimana nggak kontak fisik ya, kalau Pak Andi dibangunin jam 2:30 pagi, 2:30 semua harus bangun. Iya. Bangun. Maksudnya kalau Roh Jadi- Kudus minta apa, Pak Adi juga jalanin kayak gitu maksudnya. Jadi nggak Yang- tentu, waktunya pokoknya nggak tentu. Kalau misalkan dibangunin kita 2:30 kita bangun doa pagi-pagi 2:30. Ini sih Kalau Iya, disuruh sekolah jam 5 hamba jam Tuhan 5. kayak ini sekolah hamba Iya. Tuhan. Oke, kayaknya. gini. Jadi intinya gini kalau saya dapat untuk pemulihan orang-orang yang terikat narkoba sama kelainan jiwa itu Tuhan bilang itu caranya gini, sehatkan aja kehidupan rohani mereka. Ya jasmani juga sehat ya, tentu kan makan, Iya. mereka Diatur diperiksa. pola Itu makan. ada dokter juga sih. Oh ya. Tapi kalau mereka sehat rohaninya, Pasti jasmani. mereka pasti akan sembuh. Amin. Gitu. Kan Puji pulih. Tuhan. Tapi gini nih, kan dari orang yang misalnya pecandu yang biasa kehidupannya Nggak. sebelumnya nggak benar, maksudnya nggak jelas dong Nggak. bangun jam berapa Nggak tadi. tahu juga nggak kenal Tuhan. mungkin. Nah, tadi kalau kita bahas pagernya rendah, terus misalnya dibangun di tempat yang mungkin dia belum nggak nyaman, Iya. nggak cocok di awal-awal, pasti kabur dong. Kabur. Betul. Nah, terus gimana kalau kabur? Ada Gimana nih pengalaman ceritanya? kabur, Pak. Ada juga yang kabur. Oke. Ya.
Tapi akhirnya orang Balik tuanya lagi. balikin lagi. Oh, baliknya ke rumah lagi. Balikin lagi ke asrama lagi tuh. Enggak sih, tapi yang kabur cuma satu. Iya, Oh. kategorinya nggak Dari banyak. semua kecil lah ya. Dibanding dari rehab-rehab yang lain ya. Banyak. Oh iya 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 iya. Iya. Bodoh tuh kerangkanya udah tinggi-tinggi lah mereka. Betul. Mereka bisa aja kabur gitu. Kita bikin juga pas lagi kita renovasi kita udah siapin tuh meja pingpong, Oh, terus oke. lapangan bulu tangkis. Jadi Betul. mereka main Basket, apa, kayak- Oh. Bisa olahraga gitu Ya. ya. Terus kita kalau gitu di Cilegon tuh kan dekat sama Anyer ya, jadinya kita sering beli ikan. Nanti mereka bakar ikan bareng-bareng. Wih, Jadi seru ada ya. masing-masing banyak suku nih di sana. Ada Seru kalau ya. yang orang Pontianak ini jago bikin asinan jambu merah, jambu air dibikin asinan, wah enak. Nah tapi kalau yang Manado nih, wah itu sih jangan ada berani lewat dah. Apa yang lewat aja pasti dibikin sate. Oh. Sampai biawak awalnya. musang aja udah Itu langsung mah masuk panci mentornya. gitu loh. Oh, Iya, tapi anak-anak mentornya. ada juga anak-anaknya juga mereka Anak-anaknya senang nggak juga boleh. gitu loh. Jadinya Iya, mentornya jadi juga. Jadi maksudnya itu ya bicara pengalaman nih ya. Iya. Suka dukanya lah. jadi mereka paling ya itulah yang tadi saya bilang cuma digitarin selama 24 jam Betul. sama dibalurin kayu putih aja. Minyak kayu putih itu di sekujur taban ke Iya. badan, taban Sekujur. sampai badan ya. Iya, Berarti kalau benar. misalnya Kalau ada yang masuk, ya pasien tuh biasanya langsung digeledah kan, semua dibuangin semua barang-barangnya. Dia nggak boleh bawa apa-apa. Kita nggak doain pelepasan pas lagi mereka masuk itu. Nah, Kita masuk nggak. di ruang isolasi. Iya, masuk ruang isolasi Nah, di tanpa situ- apa-apa loh, ya. Iya, kerja kerasnya di situ lah. Betul. Kita juga 2 harian, panas. 3 hari. racun dalam tubuhnya kan Iya, soalnya. dia seperti ya orang bilang dia mulai bereaksi lah, mulai ngamuk lah di situ ya. Iya iya. Nah itu tugas mentor. Ya saya juga turun tangan kalau hari-hari pertama, bahkan sampai dia badannya kan sakit tuh. Nah itu kadang-kadang juga kita Pijit itulah ya. dipijitin, dikasih tadi kayu putih kayak gitu Betul. sambil didoain. Ya. Itu aja. Kan kalau misalnya lagi dalam keadaan gitu, mungkin beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali pasti ada yang jenguk kan ya. Nah, Belum boleh. Belum Biasanya minimal 3 bulan baru boleh dijenguk. 3 bulan. oh 3 bulan. Terus kalau misalnya kadang ya, kalau misalnya mungkin kita bilang bahkan di penjara aja ya, kadang suka selundupin barang kalau pengen Betul. masuk ya. Ada. Jadi gimana tuh? Ada cerita-cerita nggak? Kayak misalnya ada orang masukin Jenguk barang. bawain sesuatu Iya, gitu. walaupun udah maksudnya. dicek tapi tetap lolos gitu. Sering terjadi nggak sih? Biasanya pacarnya ya pernah sih siapa Iya, pacarnya. Vero gitu ya. Kalau orang tua sih enggak ya. Nggak apa-apa nih sebut nama ya Pak ya. Ya udah nggak tahu lah juga. orang ini. Karena saking ingetnya. Oh, iya, karena iya. saking sayangnya. Ada juga tuh kita kecolongan pernah tuh. Pas Biasanya periksa. keluarga malah nggak mau nengokin. Mereka udah kesel, udah saking keselnya. Oh, iya. Mereka malah Mereka terbuang kayaknya, Mereka betul. buang ke tempat kita. Yang saya penasaran nih kayak treatmentnya nih ya Bu ya Pak ya. Karena yang saya tahu ya panti-panti tempat lain itu mereka treatmentnya bisa kalau orang sakau, kalau menurut dari medisnya itu harusnya dia dikasihin dosis sedikit Iya. sedikit mengurangi katanya. Nah agak anehnya Bapak sama sekali nggak pakai itu untuk mengurangi gitu loh. Dan panti-panti lain juga kayak gitu, maksudnya ada yang pakai kekerasan, bener nggak? Ada yang setahu saya kalau sakau masukin ini air, yang saya tahu ya, Iya, masukin iya, iya. apa Bak ya? bak, bener nggak sih? Iya Nah, ada tuh. betul. Bapak juga pakai. Enggak kita. Nah itu masukin bak katanya sampai gemeter-gemeter terus dipukulin lah apalah. Dipasung Yang saya tahu. juga ada. Nah Iya. itu, nah ini kok Bapak bisa orang yang masih liar dong, orang lagi make di bawah, Fandi. Iya benar. Ya kan bener nggak? Ada yang make di bawah terus bisa Iya, dengan minyak kayu putih dan gitar gitu loh. Oke. Jadi kayaknya atmosfernya ya begitu mereka masuk, Atmosfer. ya, mereka tuh langsung pengen pulih. Terus teman-teman yang lain juga bilang kamu pasti bisa, udah Iya. ini obat Dukungan dari buang teman-teman aja yang sudah katanya. pulih. Dikasih obat Lingkungan dibekelin. yang suportif juga Dari ya. dokter nih terakhir dia masuk kan, Heeh. periksa dokter dulu. Biasanya dia bawa obat tuh. Nah obatnya udah obat-obat untuk penenang lah itu. Iya betul. Untuk nanggulangin lah sementara. Nah itu udah lu buang aja. Dan kita juga ambil obat-obat itu. Sampai saya simpen banyak sekali tuh yang mereka bawa dari dokter-dokter. Kan mereka berobat juga sebelum masuk nih. Iya, Rumah iya. sakit ini, rumah sakit itu. Dia bekalnya obat semua tuh. Begitu masuk Oke. ya udah Jadi cuma mengendalikan Roh Kudus. mengandalkan Roh Kudus. Makanya itulah pernah kita diminta juga untuk nanganin satu rehab dari Oke. satu gerejanya pusatnya di Singapura. Kita suruh nanganin rehab itu rehabnya besar banget dan fasilitasnya luar biasa besar, disentuh adanya tempatnya besar banget. Bagus banget. Ya, cuma satu syaratnya mereka. Kita nggak boleh berbahasa roh. Oh, oke Nah, oke. terus kita di situ menolak. Kita Oh, bilang iya, ya itu cuman itu satu-satunya. Kita nggak ada metode apa-apa, cuma bahasa roh aja setiap hari. Oh kan. iya, benar.
Wah. Mungkin buat teman-teman yang nonton agak bingung ya, kok bisa dengan bahasa roh, kok bisa lepas gitu. Nah ini Roh Kudus. saksinya gitu, Bapak Ibu, maksudnya Bu Vivi dan Pak Andi udah mengalaminya, 40 orang pasti dipulihkan ya Pak ya, banyak ya dipulihkan ya. Dipulihkan sebenarnya. Mereka semua hampir kalau saya bilang tuh Ada 20% lah ya kira-kira. 20% yang jatuh lagi, mungkin juga ada Ya yang- itu kan tergantung anaknya lah, maksudnya Iya. waktu pas di rehab itu sama sekali mereka badannya bagus. Kan kalau dia kembali ke lingkungannya kan itu ya kita mau bilang apa ya. Maksud aku tuh maksudnya ini kayak hal yang mungkin di dunia orang nggak iya. percaya gitu. Berubah, Bahkan mereka berubah. medis pun mungkin Iya. rada aneh ini Iya, nggak iya. make sense lah. Berubah. Jadi kalau misalkan dihitung persentase ya, 80% mungkin ya mereka ini sampai hari ini mereka ini punya keluarga yang happy, keluarga yang baik, terus mereka pelayan Tuhan. Maksudnya mereka ya pelayan Tuhan, mereka melayani. Nah tapi yang 40%-nya ini mereka pelayan mimbar, khotbah dan seperti itu gitu loh. Jadinya kalau dihitung persentasenya seperti itu ya. Luar biasa. Sebenarnya aku kalau denger kayak gini tuh sebenarnya tertarik tuh untuk bukan masuk, maksudnya tertarik. Yang benar dong. Jangan coba-coba. Bukan, maksudnya tertarik untuk lihat. Aku kan selama ini kan pelayanan dalam gedung, gereja yang dingin, Ya, betul. Toilet bagus. Aku tuh kadang tuh penasaran, pengen tuh yang coba tuh pelayanan-pelayanan tuh yang seperti itu, yang Kayak benar-benar itu aja. ketemu iblisnya langsung di depan gitu kan, biasanya maksudnya. Maksudnya kan biasanya ketemu kita cuma doain yang kelihatan. Berhadapan muka ya. Iya, benar. Kalau ini kan Tolong bener- komen di bawah ya, di mana Fandi harus kalau ini kan benar-benar berhadapan langsung. Aku tuh betul. penasaran. Maksudnya apakah yang selama ini kita ngomong Kamu di telat depan? lahir sih. Waduh. Dulu kalau lahir dari dulu, anak-anak youth banyak sekali. Mereka datang seminggu sekali untuk membantu ya? untuk membantu anak-anak bikin ibadah apa segala Aduh, macam. tapi- Bahkan ada beberapa yang Kunjungan, akhirnya jadi. kunjungan. Akhirnya mereka jadi suami istri sekarang. Wow. Iya, dari kunjungan ini jadi suami istri. Oh, mentor ya. Iya, Mentor. murid juga kan? Oh, iya, murid. Iya, murid. Belum ini sih. Yang penasaran lagi pasti teman-teman juga penasaran ya. Maksudnya gini, Pak Andi, ini kan kita udah masuk di poin mereka sembuh, benar nggak sih? Mereka udah lepas dari pengaruh ya. Maksudnya berarti ada pengalaman ketika mereka sembuh, mereka normal, itu doanya bagus atau seperti apa Pak Andi? Atau Pak Andi pernah tetap ngalamin yang kayak tadi dia bilang tiba-tiba ada yang besuk, bocorin lagi bahwa ini mereka pakai lagi di dalam rehab itu atau seperti apa sih Pak Andi sama Bu Vivi gitu loh. Ketika mereka udah sembuh nih, misalnya batasnya berapa? 10 hari atau 20 hari? Oh, lebih. Lebih. Itu bisa Yang tadi dibilang yang kurus tiba-tiba gendut gitu Itu besar. sebulan udah langsung Nah, prosesnya. Dan yang saya menarik lagi gini, Pak Andi dan Bu Vivi dipanggil papi mami. Ya nggak? Berarti kan udah hari-hari sama mereka kan. Iya. Maksudnya udah kayak anak lah sama Iya. kayak orang tua ya. Iya, benar. Nah itu ada pengalaman apa gitu sama mereka? 40 anak kan berarti total. Iya, mereka tuh kadang-kadang kan udah 6 bulan tuh boleh cuti. Oh. Istilahnya boleh cuti pulang ke rumah Diizinkan orang tuanya. pulang ya? Boleh diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Nah, terus ini pengalaman beberapa anak. Mereka tuh boleh cuti 3 hari. 3 hari, mereka baru 2 hari, baru sehari mereka udah ribut katanya. Mamanya cerita, ini ribut heran deh, pengen balik ke papi mami di Cilegon, katanya gitu. Bahkan ada yang dibawa sama orang tuanya ke Singapura, jalan-jalan. Jadi pengen nangis nih Pandi. Aduh. Dibawa ke Singapura jalan-jalan, waktu itu mereka izinin minta 5 hari, karena kan ke Singapura ya kita sampai sempat ini juga gitu. Aduh, karena ini perempuan, kebetulan ini pasien perempuan. Perempuan ini agak-agak gimana ya, kalau perempuan ini agak-agak emosional, agak-agak melo segala macam gitu. Iya. Jadi penanganannya agak susah. Cepet Waktu itu- galaunya gitu ya. Jadi waktu itu saya sempat bilang, aduh jangan deh kalau 5 hari kelamaan gitu kan. Tapi orang tuanya bilang, tapi kita nih masalahnya Mau kita mau keluar keluar negeri negeri nih nih. gitu ya. Akhirnya kita bilang, ya udah deh 5 hari boleh. Baru 2 hari udah kayak pengen pulang terus ke rehab. Padahal Karena lagi mamahnya posisi bilang. di luar negeri ya. Iya, padahal posisi Jalan-jalan. senang-senang gitu. Waduh. Terus saya bilang, ya solusinya kenapa salah? Harusnya kamu bawa saya ke sana juga. Jadi kamu nggak kangen kan? 49 Bu, 60. Saran Iya, karena aku pengen tanya terus Oh, nih. iya. Maksudnya kalau tadi kita bahas kan lebih ke kehidupan pasiennya. Nah, kalau ke Bu Vivi sama Pak Andi sendiri gimana nih? Maksudnya kan pasti kan ketemu yang begitu-begitu kan? Oh iya. Apakah imannya betul. selalu di atas terus? Apakah keren. Satu kali ada keluarga datang ya. Terus dia bilang, "Kamu tinggal siapa bilang, "Kamu tinggal di sini nggak gila," katanya. Orang luar tuh ngomong ya. Iya.
Gak gila kamu ngadepin kayak gini katanya gitu. Nah, sebenarnya gini, saya pada waktu itu menikmati, makanya saya lupa, saya nggak berpikir kalau sekarang sih ngeri banget ya. Iya. Iya ngeri banget itu. Bahkan ada satu bandar juga yang masuk ya. Waduh. Bandar yang cukup inilah punya uang lah dia. Daripada dia masuk ke penjara, dia masuk ke situ. Milih ke rehab. Pilih ke rehab. Sampai kita tuh mesti mail tuh artinya mesti lapor ya per minggu ke kantor penjara. polisi Iya, ya. kantor polisi. Gitu. Artinya gini, mereka tuh lebih buat mereka normal aja gitu dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga merasakan kehidupan kami tuh enjoy justru di situ. Enjoy gitu, enak gitu. Seperti orang retret tiap hari, ya kan? Iya, Ada iya, acaranya. seru. Ada mulai bangun pagi, ya seperti kayak Kita punya sekolah program, kita. jadi ada sesi. Jadi kita bikin program, ada sesi misalkan pelajaran, sesi doa, ada sesi kita ibadah bareng-bareng, terus ada pelajaran juga tentang doa, tentang pujian penyembahan, ada pelajaran, pokoknya ada banyak. Kita panggil hamba-hamba Tuhan juga untuk melayani, untuk ngisi. Selain itu juga mereka juga diajarin untuk misalnya bikin kerajinan tangan, terus khusus potong rambut, menggambar, menjahit gitu loh, kesenian, main musik, semua kita ajarin juga. Jadi mereka tuh ya udah kita bekalin dengan seperti itu gitu loh. Oh pantes mereka nyaman. Bukan, maksudnya yang kamu tanya tadi, maksudnya Pak Andinya bisa Oh iya. bisa melakukan itu. Sorry, mohon maaf nih Iya, Pak, betul. mohon maaf nih. Beberapa rehab kan pasti kayak saya aja melihat kan, kalau kita yang pengelola rehab pengen dong dapat penghasilan juga dong dari dari itu, situ, ya. maksudnya tuh Oh, pasti iya. ada kayak ya harusnya kayak ada apa sih pendapatan lah dari situ, iya. maksudnya itu kalau menurut Pak Andi nggak mikirin ke sana gitu. itulah. Saya tuh motivasinya memang betul-betul untuk Tuhan. Pak. Wow. Jadi saya sama sekali nggak mikirkan Wow. nilai-nilai komersilnya. Walaupun itu ladang yang subur. Iya. Sebab waktu kita ada beberapa orang, waktu orang tua tuh nyerahin anaknya tuh dengan kata lain, Bapak mau minta apa saya kasih gitu. Oh. Tapi Iya. tolong rawat Iya, anak nggak saya. semuanya orang miskin juga gitu ya Pak ya. Iya, dan Iya, kebanyakan iya. memang orang berada ya, yang ekonomi, yang keuangannya cukup. Gitu. Yang udah pusing dengan masa depan Iya. anaknya. Jadi kalau kita mau bermain di situ sebenarnya itu kesempatan. Tapi sama sekali kita kan berarti emang Pure, full timer, iya. hamba Tuhan. Bukan bener kan memang lawannya langsung iblis beneran di depan, tapi Pak Tetap Enggak. bisa Kalau murni. kayak gitu saya motivasinya, memang motivasi, Motivasi. itu adalah dasar yang kuat. Wow. Gitu. Kalau motivasinya melenceng pasti nanti digoyang tuh, banyak masalah. Dan Pak Andi ikut yang mimpi itulah ya. Iya. Maksudnya Pak Andi lihat bahwa untuk memulihkan orang-orang yang dibuang, Nah, iya, orang-orang betul, yang ya memang nggak dianggap lah di Iya, masyarakat benar. gitu loh. Keluarganya udah nggak mau memang keluarganya emang udah. Tapi setelah orang tuanya melihat, setelah 3 bulan kita bilang oke boleh kunjungan sekarang, kita telepon orang tuanya kunjungan, malah mereka udah ngelihat begitu, wah anak saya udah pulih nih, Pengen udah bawa saya bawa pulang. Tapi anaknya nggak mau. Anaknya nggak mau. Wah. Oke, ini menarik nih. Berarti kita mau tahu gini, Pak Andi. Berarti ini lebih harus mengerucut lagi ke dalam nih. Maksudnya mereka yang melakukan itu kan berarti Pak Andi bisa tahu bahwa dalam keluarga sendiri mereka malah memilih untuk keluar dari keluarganya gitu loh. Nah ini mungkin ada banyak teman-teman yang menyaksikan juga dalam keadaan seperti ini. Entah itu anak kah, entah itu orang tua kah. Mungkin ada pesan buat mereka gitu sebagai orang tuanya yang memperlakukan anak seperti ini atau tanpa sengaja mereka membuat suasana rumahnya seperti apa gitu. Mungkin apa yang bisa di ini? Sebenarnya itu kembali kepada firman Tuhan ya. Waduh, adem banget ya. Iya, itu ya. Kan sebelum Tuhan datang, Tuhan ingin memulihkan hubungan bapak dengan anak dengan bapak. Ini bicara keluarga sebenarnya. Betul. Waduh, keluarga. Jadi luar biasa emang Tuhan itu. Pengen satu keluarga tuh pulih, semuanya berfungsi dengan bagus, itu aman udah pasti. Oke. Ya, mau terjangan badai apapun ya, keadaan dunia berubah, tapi kalau hubungan keluarga tuh bagus, terutama orang tuanya di dalam Tuhan udah selesai, itu bagus. Oke. Jadi sebenarnya isi hati Tuhan juga. Ya, dan juga saya melihat adanya banyak orang yang dibaptis di rehab. Wow. Penuaian juga. Karena Percaya Yesus gitu ya? Iya, kan background mereka kan bukan hanya Kristen. Oh, Iya, Kebanyakan Buddha ya waktu itu. iya, campur. campur. Bahkan yang ya sepupu juga ada. Oh, Akhirnya iya, mereka dibaptis dan sekarang jadi diaken. Wah. Nah, ketemu, iya.
Luar biasa. Penuaian ya. Jadi itu penuaian juga. Jadi Wow. Tuhan tuh bisa pakai cara yang sejelek apapun dirubah untuk kemenangan. Ya. Amin. Yang kita lihat tuh ini parah nih, rusak nih. Bagi Tuhan tuh Iya. nggak seperti itu cara berpikirnya. Berarti Dia pakai gitu. benar-benar penuh kasih sih, kayaknya ya, harus benar-benar dengan kasih. Itu dari sisi Pak Andi. Kalau Bu Vivi, apa kira-kira Bu? Yang buat pesan mungkin anak yang nggak betah di rumah atau tiba-tiba mereka bingung lihat keadaan orang tua yang kayak tadi Pak Andi bilang. ya. Jadi mungkin anak-anak selalu berpikir gini loh, aduh papa saya begini nih, saya kecewa sama papa saya kecewa sama mama saya. Ya orang tua biar bagaimanapun juga kan mereka banyak kekurangan, mereka masih banyak salah lah ya, mereka nggak sempurna. Nah, saya juga dulu, background saya juga dulu sama mami saya kurang bagus hubungannya dulu ya. Tapi Tuhan udah pulihkan, Betul. ya puji Tuhannya saya dulu nggak sampai ke narkoba, enggak. Tapi Tuhan sudah pulihkan karena apa? Karena dari kecil, dari umur 5 tahun sudah melayani Tuhan. Jadi itu yang saya bilang, bahwa anak-anak muda sekarang itu hidup melekat dengan Tuhan aja. Wow. Pada saat hidup melekat sama Ya. Tuhan, kiri kanan mengecewakan, orang tua mungkin mengecewakan, tapi kita bisa cuma lihat sama Tuhan. Cuma Tuhan yang nggak pernah ngecewain gitu. Semoga. Jadi Makin saya cuma keren. itu aja gitu. Cuma maksudnya, jadi buat anak-anak jangan ngelihat satu sisi, atau misalkan suami jangan ngelihat istrinya kekurangannya seperti apa, istri jangan ngelihat suami kekurangan seperti apa. Akhirnya, udah saya frustasi ini, udah saya ke narkoba aja deh, jalan paling dekat. Betul. Karena kalau pakai narkoba tuh kita kan nge-fly, Happy. kita happy, kayaknya gimana. Suasananya Tapi kan senang. semu itu semuanya. Nah, saya cuma bilang selalu selama ini sama orang-orang yang selama ini sekarang ini banyak orang konseling sama kami ini masalah rumah tangga, memang masalah keluarga tuh banyak banget. Saya tuh hampir setiap hari itu masalah keluarga. Saya cuma bilang satu, melekat sama Tuhan, tetap dalam jalurnya Yeah. Tuhan. Pada saat kita jalan jalurnya Tuhan, itu Tuhan yang akan buka Yeah. jalan kita, Yeah. Tuhan yang akan kelarin semuanya gitu. Jadi narkoba bukan ini. Bukan Pelarian solusi. kan bukan solusi. Iya, sama iya, Tuhan iya. aja, udah Iya, iya. satu-satunya udah. Nah, tuh teman-teman dengar. Tapi aku mau penasaran lagi nih. Apa? Mau tanya lagi. Kalau tadi ngomong tentang anak, ngomong tentang kehidupan keluarga, maksudnya dalam menghadapi seperti itu. Waktu itu berarti aku mau tanya dulu nih, Pak Andi dan Bu Vivi itu berapa tahun tuh di tempat itu selama mengurus? Kurang lebih 3 tahunan ya Di kayaknya. rehabnya sendiri sih 3 3 tahun ya. tahunan. 3 tahun. Nah, itu Bu Vivi dan Pak Andi itu sudah memiliki anak di rumah atau gimana tuh ceritanya? Ada nggak sih cerita kehidupan pribadinya di situ? Kalau dari Pak Andi dan Bu Anak Vivi? kandung maksudnya. Iya, Iya, anak iya. kandung. Ceritain dong. Ya, Iya, belum. sedap. Nah, Itu kenapa Belum. main Jadi- senggol-senggol tuh? Nah itulah yang tadi salah satu keluarga yang datang berkunjung tuh gini, ya pantesan aja Vivi nggak hamil-hamil, ngeliatin orang tiap hari kayak begini. Kebetulan pas tadi dia datang itu ada anak yang stres, yang lagi ngamuk-ngamuk gitu. Iya. Iya, jadinya ya pantesan kumat gitu, aja lagi kamu kumat. gitu. Udah Iya. menikah tapi belum punya anak ya Pak ya Iya. berarti ya? So, tuh yang datang itu sampai ngomong kayak gitu? Iya. Nah, begitu pas lagi dokter menyatakan saya hamil, setelah 6 tahun menikah saya hamil, Tuhan ternyata pindahkan kita ke Pelayanan. pelayanan di Pelayan 1D. Iya. Begitu. Oh iya, soalnya kalau zaman sekarang lucunya gini, kalau misalnya ada yang lagi hamil, abis itu misalnya ada temen yang ngeselin, amit-amit anakku jangan sama kayak lu. Ya kayak gitu ya. Kamu Amit-amit. paling ini ya Gitu. benar-benar. Iya, soalnya kalau misalnya kalau di TV-TV begitu. Iya. Cuman Yang gitu. kita Tapi sering seru kok nonton. mereka itu. Jadi mereka tuh Iya, cuma iya. sebenarnya mereka cuma pengen perhatian, pengen suatu Perhatian. suasana keluarga yang sampai mereka masak aja, mereka kalau bukan saya yang masak mereka nggak mau makan. Manja banget Manja lah ya. banget. Kayak Astaga. udah. Jadi sebenarnya kembalikan aja kehidupan orang tuh pada kehidupan yang normal, itu aja. Iya. Dia sebagai anak, dia di rumah, dia melihat orang tua, dia mendapat kasih sayang. Ya biasalah melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Sebenarnya kembalikan aja ke situ. Nanti orang tuh akan sembuh. Wow. Gitu. Berarti apa namanya? Tadi kan kalau udah ngomong balikin lagi Pak Andi bilang men-treat orang ya seperti manusia Iya. lah, seperti manusia biasa ya. Betul. Oke, ngerti. Bener tuh, bener banget sih. Itu yang memang akhir-akhir ini karena mungkin orang egois, mikir diri masing-masing, jadi ya Iya. begitulah, kurang perhatian, Betul. kurang kasih sayang. Tadi balik lagi deh ke kehidupan yang keluarga pribadi tadi. Kalau tadi aku dengar setelah dipindahkan pelayanan, akhirnya punya anak sendiri, berarti sekarang udah ngurus anak sendiri nih. Iya. Kangen nggak sih sama? Oh masih keep contact sampai sekarang kok.
Kan mereka masih itu. Masih terus beberapa yang konten. lumayan cukup banyak sih. Masih kirim-kirim WA. masih Apa masih ada grup nggak kira-kira, Bu? Enggak grup. Karena mereka tuh ada beberapa yang tidak mau diketahui sama maksudnya mereka nggak mau iyalah gitu. Mungkin karena orang tuanya. Tapi ada juga kalau yang cewek-cewek biasanya kita masih suka ledek-ledekan gitu loh. Dan rata-rata hidupnya? Ya mereka bagus, Pulih mereka gitu ya? pulih. Tapi ada satu yang saya terakhir bisa sedih juga ya. Iya. Waktu dia bilang gini, Pak Andi dulu kenapa Pak Andi tutup rehabnya gitu. Saya kan mau melayani di situ Pak. Nah terakhir ini rupanya dia dalam keadaan kritis ya, dia kena HIV ya. Jadi 2 hari sebelum dia meninggal tuh terus ya intens terus telepon kita sampai sehari berapa kali. Lagi dong katanya gitu kan. Nah ini juga tantenya seorang gembala loh ini. Bukan tantenya, kakaknya ya. Kakaknya. Seorang gembala juga di Kasihan, sayang banget ya. Subrata iya. Dan dia bilang, dia Pak Andi tolong doain saya deh katanya. Kenapa kamu? Saya lagi sakit dia bilang. Ya udah 3 hari saya dapat kabar dia meninggal. Ya ampun. Ya itu sih yang paling kayaknya cukup ini ya. Kita terpukul juga lah. Waduh. Rada sedih ya gitu ya. Ya apalagi kalau 3 tahun itu mungkin rasanya jadinya lama banget tuh kalau Iya. pengalaman sebanyak itu. Soalnya anak ini cukup dekat juga sama kita. Dia manja sekali soalnya. Ya ampun. Nah dia keluar itu karena saya udah nggak di situ lagi. Ya ampun, iya. Kita udah nggak di situ lagi. Iya, Kita kan iya. pindah nih. Iya. Pelayanannya pindah nih Iya. ke mulai ke Yang 1D. gereja 1D. Ya Dia udah, upgrade keluar. menjadi gembala. Kasih. Apa kalau Nggak langsung jadi kalau Oh, misalnya iya. ber-40 gitu dalam, pernah nggak sih study tour jalan-jalan kemana gitu nggak ya? Setiap pagi kita dulu pas lagi kita di Cilegon, kita sering banget ngajak mereka ke Carita, ke Anyar. Kebetulan ada satu murid kita yang punya villa di Carita, punya villa di Puncak. Jadi kita sering kita main di pantai. Wah, seru gitu ya. banget. Udah kita lepasinnya mereka di pantai, ke situ Puncak. bawa Nggak kabur itu, Bu? Nggak ada kaburan. Nah terus kalau setelah kita pindah ke BSD, kita setiap hari bawa mereka ke rumah doa. Ke rumah doa di BSD dulu, jam 10 pagi. Mereka seneng. Itu naik apa ber-40? Hah? Nah itu ada ceritanya Ada lagi. ceritanya lagi itu. Naik mobil Espas 2020 kita bawa. Waduh. Itu kayak film itu yang film Dono. jadul yang sering saya saksikan. Joknya dibuka. Joknya dibuka, jadi kayak orang cool. Pakai tikar semuanya. Ya ampun. Masuk di dalam Expas 40 orang. Enggak, 20. Oh, 20. Berarti Wah, 20-nya nunggu, dia antar 20 dulu. 20-nya nunggu. Ah, ya. Enggak. 20-nya waktu Boleh itu bayangin ada ya, ini, tolong ada mobil ditayangin apa? nih mobilnya Elf seperti ya. apa. Ada ada satu Elf waktu itu kita terakhir kita dikasih satu Elf. Tapi Tapi kursinya nggak copot kan? kalau Elf enggak. Cuma mereka biasanya ngelihat siapa yang nyetir nih. Mereka maunya ikut sama Pak Andi gitu loh. Kalau Pak Andi nyetir mereka langsung masuk semua cepet-cepet buru-buru. Mandi mereka cepet-cepet siap-siap langsung mereka Ributan di sini. masuk. Aduh, kalau ini Sampai ada- naik mobil aja pilihnya sama papi mami. Iya. aduh, Terus setelah itu ada cerita lucu juga. Waktu itu kita pergi, mereka tiap hari tuh ngelewatin dulu tuh ada namanya hard chicken ya. Sekarang udah nggak ada mungkin ya. Oh, iya. Itu makan all weekend eat kan Kami ayam. belum tahu ya. tuh. Heeh. tahu. Iya. Waduh. Nah itu mereka tuh setiap hari ngelewatin itu. Lama-lama mereka gini, Mih, itu apaan sih? Kita pengen dong ke situ gitu kan. Akhirnya kita waktu itu kita bilang oke deh nanti kita selesai doa kita ke situ. Nah 20 kita bagi 2 nih. 20 anak kita masuk ke situ. Kita langsung pas kita masuk tuh pegawainya semuanya, wih ini Wah, rombongan besar nih iya, gitu kan. benar. 20 orang nih gitu kan Customer masuk nih, wah mantep nih. ini Kang tahu nih gitu kan ya. Nah setelah kita masuk mereka masuk, itu anak-anak rehab ini badannya gede-gede. Mereka makan semua di situ habis sampai mereka tuh sampai bentar Pak, saya mau lari-lari dulu. Sampai lari-lari mereka di situ supaya turun makanannya. ya ampun. Sampai ada yang sampai sampai pup 3 kali gitu ya. Terus mereka makan semuanya mereka mereka habis tuh. Sampai pegawainya tuh pada ngeliatin semuanya gitu ya. Gua Terus rugi hari iya, ini. Dia bilang, wah Kang tahu apa nih gitu kan. Terus udah gitu kan kita udah bilang kan, udah stop yuk kita pulang. Nanti dulu sebentar Mi, belum kenyang. Ya ampun. Sampai lucu banget. akhirnya Mereka tuh yang makannya luar biasa. Iya. Setelah mereka kondisinya Pulih ya? pulih kembali tuh makannya banyak itu. iya setelah itu ini akhirnya kan pas begitu kita pulang masuk mobil semua tuh itu pegawainya semua di pintu kaca tuh mereka semua ngeliatin semua. Wah
dalam hati mereka, waduh ini orang mesti ditandain nih katanya jangan sampai datang lagi Jangan nih sampai gitu kan. begini lagi kita bilang Iya. tutup nih. Nah udah gitu udah akan masuk. Nah besokannya rombongan yang Rombongan berikutnya, kedua. mereka tuh mungkin cerita sama Oh teman-temannya. iya, ada dua itu ya. Mereka cerita sama Iya. teman-temannya, wih tadi kita makan nih gitu kan, enak banget. Besokannya kita bawa rombongan yang kedua, begitu bawa rombongan yang kedua itu pegawainya semua udah ketakutan semua nih. Waduh, ini datang lagi nih katanya. Ini yang kemarin nih. Harusnya di cabang yang lain datangnya. Yang pup 3 kali nih. Sekarang tutup tuh Fandi. Jangan-jangan tuh gara-gara itu. Jangan-jangan ada ikut andil juga tuh rehab itu. Enggak lah. Gitu. Ya Jadi seru sih. Ada juga sekali pernah ada satu anak stres ya. Kita cari kemana-mana nggak ada gitu. Kita takutnya itu justru kalau anak stres itu kan kalau hilang kan kita tanggung jawab sama Iya. keluarganya Iya, ya. benar. Cari kemana-mana nggak ada sampai udah kita udah waktu itu ya udah deh udah nggak tahu kemana deh gitu Ya kan. ampun. Ternyata saya udah selesai masak, saya mau mandi gitu kan. Saya buka kamar, kaget saya. Ada di kamar saya lagi duduk nonton TV dia. Sambil makan sosis mentah. Ya ampun. Itu sosis mentah dia makan tuh. Dia ngambil di dapur rupanya dia makan sosis mentah. Aduh, Ini saya sampai udah kaget umur juga berapa, gitu loh. Bu? Udah umur berapa Thomas? Berat, mungkin 20-an kayak. 20-an ya. Gitu Tapi ya. kan ya saya takut juga Iya. ya. Maksudnya kan Iya, waktu itu iya. kan Pak Andi lagi Dititipin di jadi itu rehab. udah 2 rumah jadi 1 gitu kan. Pak Andi ada di rumah sebelah lagi sama anak-anak gitu kan. Saya mau mandi gitu kan saya kaget juga gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Udah kamu keluar ya." Saya bilang, "Kamu keluar ya." Terus ya gitu dia keluar, hilang lagi. Waduh, kita pikir kemana nih anak hilang lagi kan? Tau-taunya dia lagi buka baju di atas ini, di atas di atas Loteng, genteng. Genteng. Di atas genteng dia lagi kayak khotbah Tuhan Yesus. Dia merasa dirinya seolah-olah Tuhan Yesus. Waduh. Ya ampun. Aduh. Jadi ya seru-seru lah. Aduh, Mereka memori tuh Buka lucu-lucu baju lah. terus kayak bersabda gitu maksudnya. Iya. Wah, nih Pandi mesti peragain nih kayaknya nih. Oh, jangan dong. Ya ampun. Aduh, Ada Luar satu biasa ya. anak. Ajarin juga mereka kalau pagi kadang-kadang tugasnya sharing. Giliran. Ya, Oh, sharing. aduh. Dilatih ya, Pak. Dilatih. Ya nggak usah lama-lama, pokoknya sharing aja gitu. Dari situ berarti Baca mereka Alkitab, jadi nanti bisa kamu jadi. jelasin gitu. Wow. Ini pengajarannya juga Iya, bagus juga ya. banyak banget hari ini kita dapatnya ya. Mungkin tanpa terasa kita ngomongin juga udah mau di akhir nih. Iya, Bro. padahal masih seru banget. Iya, masih seru banget. Mungkin kita mau bikin dua episode aja, Pak. Ya nggak usah lah. Tapi Jangan. mungkin kalau bisa sih Pak Andi kalau misalnya ada lagi sebenarnya aku pengen jadi anaknya papi mami jadi di situ juga loh. Seru. Oh, kamu mau jadi papi maminya? Iya, bukan dong. Jadi anaknya dong manggil papi mami. Aduh seru banget. Kamu dapetin apa hari ini? Hari ini yang pertama sih kalau aku tangkep ya, kalau dari cerita Pak Andi dan Bu Vivi, segala sesuatu yang tadi diceritain hari ini pasti ada alasannya ya. Kenapa Iya, mereka betul. bisa begitu? Pasti ada sebabnya. Kalau tadi Pak Andi dan Bu Vivi udah bilang nge-treat mereka aja sebagai manusia itu udah cukup. Bahkan Iya. mungkin dikasihkan bukan hanya sebagai manusia, bahkan sebagai anak sendiri. Waduh, itu memang yang akhir-akhir ini anak muda mungkin ya aku nggak tahu juga sih apa salah orang tuanya aja atau salah anak muda juga kan kita nggak tahu ya. Iya, iya, betul. Kita nggak bisa salahin orang tua terus, kita Betul. nggak bisa salahin anak muda juga. Siapapun punya andil gitu ya. Iya, mungkin miskom di dua itu memang harus dengan kasih sih. Memang harus dengan kasih, apalagi teman-teman di rumah. Mungkin aku juga pernah melewati masa-masa itu sih, masa-masa nggak cocok sama orang tua, berantem segala Berontak macam. lah ya. Iya. Tapi kebetulan memang aku 3 SMP aku ingat aku di rumah waktu itu sendiri, orang tua nggak ada di rumah, mereka pergi ketangkap di gereja. Jadi Iya, bertobat betul. di Retet, pas banget, bener-bener pas banget. Dan akhirnya karena itulah karena melekat sama komunitas, lingkungan yang jagain aku sampai hari ini masih bisa bertahan. Begitu sih lingkungan juga. Baik, mantep banget tuh. Komunitas. Itu yang tadi aku tangkap juga bener. Kalau aku dari sisi orang tua, bener yang kata, Si orang tua kata bener. Pak Andi dan Bu Vivi, semuanya juga ikut andil juga seperti yang kamu bilang, bahwa kita juga sebagai orang tua, kita juga nggak bisa selalu mengekang anak kita, entah apa yang kita mau itu pemikiran kita itu benar, tapi belum tentu menurut dia itu juga baik buat dia gitu. Kadang-kadang kan kita seolah-olah kita lahir lebih duluan, kita lebih berpengalaman. Nah itu. Nah yang jelas adalah yang kayak Fandi bilang, kita harus tertanam di salah satu komunitas yang sehat. Iya. Itu tuh yang lebih penting. Karena banyak waktu tahun-tahun segitu kan agak kurang ya Pak ya. Kita nggak seperti yang sekarang, ada komunitas-komunitas yang kayak cool anak, orang satu hobi lah atau seperti apa, tapi tetap memuliakan Tuhan di dalamnya gitu. Jadi aku juga pesan buat teman-teman yang menyaksikan, mungkin teman-teman berada di posisi yang kita bicarakan gitu, bahwa ada keluarga yang kurang harmonis, bahkan mungkin
dalam keadaan sekarang lagi terikat kecanduan narkoba, tenang, masih ada Tuhan yang bisa memulihkan. Ingat bahwa kesaksian Pak Andi dan Bu Vivi dengan bahasa roh, itu Roh bisa Kudus. disembuhkan gitu dengan bahasa roh. Roh Kudus menjamah masuk ke dalam, undang dia. Datangi teman-teman yang punya kul atau teman-teman yang aktif di gereja, hubungin hamba Tuhan yang tertera di bawah ini. Nah, kalau misalnya kita jadi anaknya nih, papi maminya, kalau pagi kan doa nih. Betul. Ada satu lagu nggak sih yang favorit, yang maksudnya Waktu itu yang buat Yang pulih. dulu ya. Iya, yang yang lama masih- juga ya. Ingat nggak Ya, ada nggak satu favorit? apa-apa. Misalnya aku Ini kita punya waktu kok, berhenti misalnya dulu, aku sama Pak Rivo ini, kita anak papi maminya. Iya, Pasti kenapa punya lagu favorit dong. Maksudnya ada nggak sih lagu saat campur? teduh. Iya, saat teduh favorit yang bikin Apa, anak Pak, tuh. kira-kira? Kayaknya kalau lagu ini pasti nyentuh nih hati anak-anak gitu. Saat ku menyembahmu, Waduh, itu aku bukan. Rohmu dulu bekerja. Oh iya ada ya, lagu itu ya. Jadi setiap kali mereka dulu mereka lagi sakau itu, nah kadang-kadang kan nggak mungkin lah kita 24 jam kita ngegitar terus Iya, ya. iya. Nah dari atas itu kita ada speaker memang karena ruangan itu harus kosong, ruangan isolasi itu harus benar-benar kosong, nggak boleh ada barang apa-apa. Jadi kita taruh speaker di atas. Nah lagu yang setiap hari kita nyanyi kita puterin saat mereka sakau itu lagunya Robert Lea. Ada satu lagu anak kecil. Lagunya Lagu gini. sekolah minggu maksudnya? Enggak, ya pokoknya dalam album itu tuh lagu kayak lagu buat anak iya, bayi. iya. Oh, Lagu wow. anak bayi. Jadi Buat dulu tuh tidur, saya pakai lagu itu justru kalau pernah sepupu saya tuh anaknya lemah jantung waktu lahir. Terus saya kasih lagu itu dan berangsur jantungnya membaik, Nah, itu kita pakai di anak rehab waktu itu. Kita setelin lagunya gini. Seperti apa lagunya? Tik tak, dengar suara lonceng. Tik tak, merdu bergema. Tik tak, waktu tidur tiba. Tik tak, selamat malam. Lah, Nah, begitu sih. akhirnya mereka tidur beneran loh. Bukan lagu penyembahan kayaknya. Iya, kok bisa ya? Lagunya bisa? lagu anak kecil. Iya, puji Tuhan. Jadi itulah kembali dengan pujian penyembahan itu seseorang bisa dipulihkan. Bahkan yang terikat narkoba ya, bukan hanya dari segi jiwa, tapi ada kuasa kegelapan juga yang mengikat mereka. Dan kita bersyukur melalui tuntunan gembala sidang, salah satunya DNA kita. Doa pujian penyembahan itu berkuasa. Ya, hadirat Tuhan turun, bahkan yang sakau itu kita udah capek nih. Mungkin awal-awal baru masuk ya kita layani mereka, tapi kira udah malam kan nggak kuat kita. Iya. Hadirat Tuhan melalui pujian itu ya, Ya bisa ampun, memulihkan. Mereka bisa tidur dan mereka Setuju. bilang, Pak, saya dengar lagu itu, kok saya nggak rasa apa-apa, saya bisa tidur nyenyak gitu. Udah hilang sakaunya. Bahasa orang luar kayak dihipnotis ya. Iya, Ya bener. itu. Jadi salah satu narkotika itu kan seperti membius orang artinya kan. Jadi kita tahu keadaan sekarang pun banyak orang sebenarnya yang mengalami tekanan. Ya. Dan itu perlu kalau orang nggak kuat akhirnya mencari solusi yang tadi, entah itu narkotika supaya hidupnya lupa gitu dari penderitaan, beban, ya. Nah, sebenarnya kita nggak usah cari ke situ. Betul, kita yang tahu kayak- di dalam hadirat Tuhan Ya. ada sungguh-sungguh obat yang membuat kita jadi kuat, jadi semangat, ya jadi sukacita nomor satu Mantap di dalam ini. pujian penyembahan. Jadi orang yang tadi tertidur dalam Iya, hadirat jadi Tuhan. anak-anak jadinya tuh udah jadi jargon di sana. Kalau ada Jargon. pasien baru, tik tak Pak, tik tak. Ya ampun. Suara ada kayak mirip, nadanya kayak mirip cicak, Betul. cicak Beda, di beda. dinding. Udah mulai halu Rivo ya. Iya. Ini Jargon, biasanya kita lucu banget. biasanya kita closing dengan itu ya. Sekarang aku penasaran nih. Iya. Kayaknya lebih aku pengen penasaran tanya gini loh. Ada nggak sih kejadian yang lucu Bu Vivi antara pasien kah atau orang tua kah yang melapor tentang anaknya? Oh iya, gitu? benar-benar. Sebagai penutup nih buat bonus deh buat teman-teman yang nonton, Karena ya kan? kita tahu terus. Setahu aku kan sekolah orang-orang narkoba tuh ada aja kelakuannya. Iya. Ya jadi mereka tuh mereka bergeliriannya tuh mereka malam-malam. Orang-orang di rumah tidur, nah mereka tuh mulai sakau nih. Mereka mulai mencari mulai mencari kan. Nah, terus mereka tuh biasanya udah mulai papa mamanya udah tidur, mereka mulai lihat nih di sekeliling rumah. Apa yang bisa gue jual nih? Dari mulai hiasan-hiasan kristal-kristal harganya ratusan ribu bahkan jutaan, mereka cuma bisa jual harga 10.000, 20.000. Waduh. Gitu ya. Terus segitu peralatan-peralatan makan dari perak itu
Ya kan, dusnya masih rapi semua, masih rapi bagus. Begitu mamahnya mau pakai, dilihat dusnya kosong semua, udah nggak ada tuh ya. Nah sekali waktu ada satu keluarga ini lucu juga nih ya. Waktu itu mamahnya tuh bilang tabung gas, pagi-pagi mamanya mau masak nih, tabung gas, kompor, piring, semua pisau udah nggak ada. Mamanya pikir kemana ya? Apa ada maling gitu kan? Waktu itu mamanya belum tahu kalau anaknya ini narkoba gitu loh. Apa ada maling dia pikir gitu ya. Terus dia bilang, oh kata kakaknya anak ini bilang ini, Mak, itu kan dia kan ini make obat. Oh gitu ya. Itu kenapa? Jadi akhirnya mamanya ceritain kan. Nah setelah itu mamanya gini, aduh tapi syukur dah ya. Dia nggak jual tuh rice cooker mama masih ada katanya. Ya ampun, Udah untung kita nggak masak dijual. nasi aja deh, masak nasi nanti kita beli Beli lauk, warung iya, gitu iya, kan. warung. Udah mamanya masak nasi, nasinya udah mateng, mamanya ke warung ya beli lauk segala Beli macam. lauk, Pulang ya. rice cooker udah nggak ada sama nasi-nasinya. Sama nasi-nasinya habis sudah. Astaga, tapi ngakak banget sih. Bener, Itu biasanya yang zaman dulu kan putau. Nah kalau putau tuh sekeras itu beda sama sabu. Kalau putau tuh dia nggak tahan. Pokoknya dia harus dapet. Ya, Nagih ya. Gimana Iya, caranya? jadi ampun. adiksinya kuat banget kalau putau. Rice cooker dijual sama nasinya gimana? Iya berapa aja deh pokoknya yang penting aku dapet dulu nih. Oh. Supaya sehat gitu Lucu dalam banget tanda ya. kutip. Beruntung yang belinya tuh. Kenapa? Beli rice cooker dapat Dapat nasi. nasi. Bonus. Astaga, cuma Lah. lagi nggak ada lauk. Kalau perlu emaknya cari tuh yang beli siapa kasih lagi lauknya. Yang Ini belum lauk tambahin. sekalian. Guys, lucu banget hari ini Cuma dan gini, kita satu sangat hal lagi gimana, Pak? sebelum Wah. juga anak-anak itu satu hal dia sebenarnya adalah anak-anak yang manis Oh ya. ya anak-anak yang manis yang kalau dia lagi bagus tuh Ya, betul. orang tuanya sayang banget sama dia pokoknya dia bisa nyenengin orang tuanya tapi karena dia terikat Oke. dia bisa menjadi Nggak stabil ya berubah, Pak iya. ya jadinya. Bisa menjadi tega bisa menjadi mungkin sedikit buas lah gitu Ya. bahkan orang tua sendiri mungkin dipukul gitu dilawan. Oke. Bener, mereka nih manis-manis banget. Mereka baik-baik banget. Jadi setelah mereka pulih, kita hidup sama mereka tuh, aduh seneng banget. Rasanya kayaknya nggak berasa gitu loh. Kayaknya happy banget gitu. Aduh. Enjoy banget. Mantap. Iya. Sangat diberkati hari ini Ya, Van. benar-benar seru banget. Oke. Saya juga mau bilang kalau kita juga bukan mau bilang bahwa orang narkoba itu kita menceritakan kejelekannya Iya, ya, iya, atau iya. mungkin teman-teman yang lagi saat ini masih terikat. Iya, Bukan. Kita mengasihi, justru kita Iya, benar. angkat cerita ini supaya kita sama-sama bisa mau dipulihkan, Iya. ya kan Pak ya, betul ya. Tanpa terasa waktu udah Iya nih. Nggak berasa beneran ini, Iya. beneran bukan basa-basi nggak berasa. Ini beneran nggak berasa. Nggak berasa. Nggak berasa beneran nggak kita berasa. buat konten ini juga kayak semangat, terus ada Iya. hal lucu terakhir itu yang membuat kita kayak Nah, mungkin yang beli rice cooker nonton. Nah, ya mungkin tolong Kok beli dibalikin rice ya. cooker Bu, ya. nggak- Kok beli rice cooker masih anget kan? Oke. Ketemu lagi ya guys sama kita semua di tempat ini. Ya. Jangan lupa komen lagi apa yang harus kita buat Iya, ke depan benar. yang lebih fresh lagi. Mungkin teman-teman bisa komen ya nggak? Iya. Oke, sampai di situ. Sampai jumpa di obsesi selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih Bu Vivi dan Pak Andi. Terima kasih. Dadah semuanya.